Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Diah Fitri Hasari. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Home base saya adalah di program studi Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah metode penelitian seni yang diajarkan pada semester 1. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami mekanisme penelitian seni pada khususnya dan penelitian budaya pada umumnya. Pada kuliah ini, perhatian lebih akan diberikan kepada proses pemahaman berbagai metode penelitian dan pengumpulan data. Melalui metode tersebut, sebuah penelitian akan dirancang sebagai satu kesatuan sistematik yang holistik sebagai hasil akhir dari pembelajaran. Dalam mata kuliah ini, pembahasan akan mencoba memahami berbagai metode pengamatan, baik empiris maupun sastra, khususnya dalam mengartikulasikan penelitian dan studi seni. Capaian pembelajaran di program studi kami ada 5. Yang pertama yaitu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan temuan orisinal orang lain. Yang kedua adalah mengkombinasikan perspektif tekstual dan kontekstual dalam kajian seni pertunjukan dan seni rupa. Yang ketiga adalah mendesain penelitian interdisipliner dalam kajian seni pertunjukan dan seni rupa. Yang keempat adalah menyusun pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Yang terakhir adalah menghubungkan praktik pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan serta pendidikan seni pertunjukan dan seni rupa masa kini dengan wacana teoretik. Mata kuliah metode penelitian seni diampu dengan tim teaching. Saya mendapatkan paruh pertama, yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Capaian pembelajaran mata kuliah pada metode penelitian seni ini adalah ada 3. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian yang sesuai dan dapat ditelaah secara empiris berdasarkan latar belakang yang relevan. Yang kedua adalah menggunakan metode yang tepat agar dapat menganalisis kontestasi masyarakat, baik membaca secara tekstual maupun kontekstual. Yang ketiga adalah membaca fenomena masyarakat dengan menggunakan metode kombinasi dalam penelitian multi atau interdisipliner. Dalam 6 pertemuan, saya mengampu beberapa tema. Yang pertama adalah pengantar urgensi penelitian. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah berbagai metode dalam penelitian. Yang pertemuan keempat adalah negosiasi metode dalam penelitian seni. Kelima adalah penelitian dan etika peneliti. Dan keenam adalah alat bantu penelitian. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan dosen paruh kedua. Asesmen dalam perkuliahan saya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, di masing-masing pertemuan itu kami biasanya menyelenggarakan kuis yang kemudian langsung dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah tugas individu, kemudian ada tugas presentasi. Untuk menutup akhir dari perkuliahan ini adalah ujian tengah semester. Dan kemudian itu diprosentase, menjadikan prosentase itu total 100%. Dan beberapa literatur yang kami gunakan untuk mata kuliah ini adalah beberapa. Di antaranya adalah punya buku milik Profesor Dr. R.M. Sudarsono, kemudian dari Puncara Ningrat, James Bradley, Gifford Gertz, dan lain sebagainya. Dalam akhir dari perkuliahan ini kami mengharapkan mahasiswa mampu merumuskan permasalahan penelitian dan dapat menjalankan penelitian untuk penulisan tesis secara lebih maksimal. Demikian pengantar singkat dari saya perihal mata kuliah metode penelitian seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Akhirnya kita ketemu luring setelah 2 tahun cuma lewat layar laptop masing-masing ya. Jadi aku senang banget hari ini karena bisa ketemu live dengan teman-teman di perdana mata kuliah tatap muka pertama di semester ini, yaitu kita sekarang ada di kelas metodologi penelitian seni. Nah, semester ini itu nanti kelas mata kuliah metodologi penelitian seni ini dibagi menjadi 2. Jadi tim teaching ya. Jadi nanti paruh pertama bersama saya dan paruh kedua nanti bersama Pak Wono. Jadi nanti yang tahap
paruh pertama ini nanti bertemu dengan saya selama 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan, kemudian nanti UTS, nanti ada UTS dan kemudian nanti disambung paruh kedua bersama Pak Lona, nanti sambung 6 kali pertemuan lagi, terus kemudian UAS. Nah, mata kuliah ini kenapa diselenggarakan pada semester ganjil, pada semester 1 ini, kalau untuk biar teman-teman itu mengerti sebelum melangkah lebih lanjut nanti ke penelitian yang selanjutnya. Jadi teman-teman itu nanti bisa ngerti sebenarnya apa toh yang bisa dilakukan ketika penelitian. Nah, sebenarnya tujuan atau dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang terutama saat mahasiswa nanti teman-teman semuanya mengambil mata kuliah ini diharapkan yang pertama mampu mengerti jenis-jenis penelitian apa saja, karena kan jenis penelitian itu banyak, baik kualitatif maupun kuantitatif, atau juga ada jenis penelitian yang lain. Kemudian yang berikutnya juga teman-teman nanti diharapkan mampu merumuskan permasalahan penelitian yang nantinya diharapkan untuk mencari data saat penelitian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nanti teman-teman diharapkan mampu memahami fenomena masyarakat menggunakan metode penelitian tertentu. Nah, sampai di sini nanti diharapkan dari capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di setiap mata kuliah ini bisa bergulir langsung selama perkuliahan dijalankan. Sebenarnya kalau bisa ditelisik lebih lanjut, penelitian itu apa sih? Ini kan ada beberapa definisi. Kalau menurut teman-teman nih, penelitian itu apa? Ini sebelum, kalau ini kan ada definisi soal Haleway dan ada KBBI artinya research itu apa. Nah, kalau menurut teman-teman penelitian itu apa? Misalnya apa? Coba, Elan, penelitian itu menurutmu ngapain? Penelitian mencari sebuah sesuatu yang orang belum tahu. Terus dilakukan penelitian. Iya. Lalu penelitian itu penelitian itu kalau orang mikirnya dulu itu dari kata teliti, dari kata teliti, jadi kita meneliti apa yang sesuatu objek yang kita teliti tersebut. Kita teliti lebih jauh. Berarti teliti itu sendiri ngapain bro? Kita teliti gitu. Misalnya kita melihat sesuatu itu kan melihat, tapi kalau kita teliti itu kita lihat dari kanan, kita lihat dari kiri, kita kupas, kita pakai suatu alat, itu kan penelitian. Oke. Baiklah, jadi begitu, memang betul apa yang dikatakan Elan dan Arum. Jadi mencari, kalau bahkan di sini menurut gue itu penyelidikan. Jadi emang kita tuh mau menyelidik. Kalau tadi Arum bilang ada yang harus dicari, dikupas untuk diteliti lebih lanjut. Nah itu jadi emang Elan tadi juga bilang pencarian untuk sesuatu hal yang lebih maksimal, betul. Jadi penelitian itu sebenarnya adalah mencari. Prinsip penelitian itu apa toh? Penelitian itu jadi bisa digambarkan sebagai proyek yang diusulkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai masuk ke semester, sebenarnya kami mengharapkan memilih topik penelitian itu dari awal sih. Jadi supaya teman-teman nanti di semester 2, 3 itu sudah mantep untuk melakukan penelitian. Nah, menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian penelitian disusun sedemikian rupa untuk memunculkan kebaruan. Nah, ini adalah kata kunci lain ketika teman-teman melakukan penelitian, yaitu kebaruan. Yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang kemudian menjelaskan apa yang dilakukan untuk menambah body of knowledge dari literatur yang sudah ada. Nilai tambahnya apa? Jadi kadang pentingnya teman-teman sebelum melakukan penelitian itu nanti ada di pertemuan berikutnya, yaitu ada tinjauan pustaka, bagaimana cara mencari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh baik dengan yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, yang menjadi tesis, disertasi, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Jadi apa sih yang sebenarnya belum ada? Apa toh kalaupun temanya sudah ada, misalnya Raminten nih, misalkan Raminten Kabaret sudah pernah ada penelitian sebelumnya. Tapi apa sih yang dicari yang belum ada dari penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman?
Jadi kata kuncinya adalah kebaruan dan mencari untuk menambah apa sih yang temuan apa yang nantinya bisa diharapkan menjadi hasil dari penelitian teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman bingung nih akan memilih objek atau penelitian apa, jadi sebenarnya penelitian itu adalah yang pertama adalah original jelas. Jadi original itu adalah bagaimana semua itu belum pernah ada, jadi ori. Kenapa nanti teman-teman itu perlu melakukan tinjauan sebelum melakukan penelitian? Itu supaya teman-teman ngerti nih ini apa masih original nih. Nah, yang berikutnya adalah exciting. Jadi menarik, excited atau exciting ya. Exciting ya. Jadi tema penelitian itu menarik buat teman-teman kalian juga. Aku kepengen menulis soal apa misalnya kuda lumping atau jadilan. Nah, apa yang membuat menarik itu apa sih? Jadilan itu apa? Nah, itu sebenarnya kata kunci ini harus dilakukan untuk mencari data sehingga kita harus penelitian itu exciting. Kemudian yang berikutnya adalah penting bagi teman-teman. Objek penelitian ini adalah penting karena misalnya untuk menambah literatur tentang kesenian tradisional misalnya. Atau ini penting karena misalnya untuk membahas manajemen sebuah pertunjukan misalkan seperti itu. Jadi dari ketiga hal ini maka muncullah si tema penelitian itu. Sebetulnya ketika kita akan penelitian itu apa sih yang paling penting, yaitu mencari masalah, karena mencari permasalahan itu adalah masalah itu sendiri sebenarnya, ya kan? Kalian rasanya nggak sih bingung ketika akan menulis apa, ya nggak? Udah dapat objek nih, gitu. Oh, yang lagi anget banget akan proposal nih, Arus sama Vivi nih, gitu kan? Ini udah banget nih, udah ngerti nih. Penelitiannya itu apa, mau ngapain, tapi diapain ya, kayak Alu tuh udah tahu nih. Alu mau neliti apa misalnya? Itu Bang, pasar kreatif seni. Pasar Kreatif dan seni. Pasar kreatif dan seni. Udah tahu nih pasar kreatifnya seni apa di Lampung ya? Iya. Tahu pasar kreatif seni itu apa, tapi diapain ya pasar ini gitu. Vivi mau nulis apa rencananya? Pemetaan batik di Malang. Di Malang. Iya. Oh, pemetaan batik di Malang, cocok. Batik Malangnya nih udah ada nih, gitu kan? Tapi terus diapain ya? Pemetaannya dilihat dari sisi apa cuma di data? Pemetaan, daerah ini tuh motifnya kayak gini, motifnya daerah seperti ini. Nah, permasalahan itu yang harus dicari. Yang diharapkan itu apa sih? Nah, itu. Jadi saat ini yang terjadi itu seperti apa? Terus yang diharapkan dari sebuah objek yang dicari permasalahannya itu apa. Kemudian yang berikutnya pasti ada solusi alternatifnya. Setelah tadi pasar seni kreatif Lampung nih, terus kemudian setelah kita menemukan data yang ada, ini terjadi ada permasalahan di situ, ada kendala di situ. Nah, di sini juga ada kendala. Terus solusi alternatifnya apa nih? Nah, jadi ketika kita mempertanyakan masalah itu sendiri, itu kita harus memisah-misah lagi. Apanya ya? Ini kita harus mengharapkan dari apanya, dari tujuannya, dari hasilnya, dari masalah yang ada. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengulik lebih dalam lagi tentang si permasalahan ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ke topik pembahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya mau. Oke, silakan. Ini kan masalah pemecahan masalah ya. Kalau masalah ada kan saat ini solusi. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian pada akhirnya, apa yang kita dapatkan di lapangan itu muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Apakah itu bisa diganti atau kita pada akhirnya memaksa hasil pada akhirnya kayak memanipulasi ini tidak sesuai dengan apa yang di lapangan begitu. Maka boleh untuk setelah adanya kita penelitian, kemudian masalahnya ternyata kok ini dirasa kurang ya gitu. Nah, apakah itu boleh dirubah pada penelitian itu atau kita sudah karena penelitian di awal ini artinya data yang ini disayangkan untuk dibuang gitu Bang. Gimana sih bahasanya?
Jadi setelah kita melakukan penelitian, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang di awal yang tadi mempermasalahkan itu ternyata nggak ketemu nih, nggak dihasilkan nih di lapangan gitu ya. Apakah itu boleh berubah atau kita justru memaksakan lah ya bahasa ini, memaksakan data yang sebenarnya nggak ada gitu. Nah, ketika kita memunculkan pertanyaan itu, ketika Ellen tadi merumuskan pertanyaan itu, ada observasi dulu sebelumnya nggak ketika akan melakukan penelitian? Apakah terus tiba-tiba langsung ketemu penelitian atau tidak? Iya, sebelumnya observasi dulu. Memang sebelum merumuskan masalah memang sudah ada apa namanya itu, sebenarnya sudah melakukan riset dulu sebenarnya sih beberapa bulan sebelumnya. Nah, akhirnya setelah dilakukan penelitian ada yang memang tidak mendapatkan hasil dari si permasalahan ini gitu. Apakah itu maksudnya kendala atau bagaimana? Oke, terima kasih. Gimana kalau menurut teman-teman yang lain? Aku pengen dengar dulu deh dari teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Siapa boleh? Ejo, Bu, Arum, Vivi, siapa? Gimana? Ejo, gimana aja? Kalau menurut saya apa yang dikatakan Elan itu memang sangat faktual. Artinya kita semua pasti juga akan mengalami kegundahan serupa gitu, yaitu terutama ketika hipotesis kita itu akhirnya diganggu gitu, dipertanyakan ya atau diganggu. Kalau saya pribadi yang namanya penelitian itu kan juga dari kata bahasa Inggris research, yaitu mencari kembali, dan itu di dalamnya ada investigasi. Artinya adalah apapun yang kita temukan sesuai dengan lapangan, yaitu yang kita sampaikan. Meskipun itu tidak sesuai dengan hipotesa awal, tapi kan itu temuan. Begitu kalau menurut saya. Mantap. Baik, nanti yang lain disimpan dulu ya, mungkin nanti ada pertanyaan lain. Ya, jadi gini Elan, ketika nanti menemukan data di lapangan, sepakat dengan apa yang disampaikan Tejo tadi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana peneliti ini diperlukan sikap untuk menghadapi si data yang ada di lapangan itu. Terus kemudian, waduh, hasilnya datanya seperti ini, terus kemudian aku ganti pertanyaannya, ya nggak bisa gitu juga gitu. Jadi tetap berjalan. Bahkan gini, ketika nanti ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ketika kita membahas teori, ketika itu kan sering nanti teman-teman akan menemukan nih, aku pakai teori A, tapi nanti hasilnya nggak sama, wah ganti teori atau gimana nih gitu kan? Dia tetap pakai teori itu, justru kita bisa dapat temuan atau dapat kata kunci lain untuk terkadang kita penelitian itu kan juga boleh loh mengkritisi sesuatu yang sudah ada gitu kan, boleh loh kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan penulis-penulis sebelumnya misalnya, boleh loh kita tuh nggak pertemuannya tuh beda dengan apa yang disampaikan tadi. Misalkan gini, teori A tuh bilangnya bahwa pariwisata itu didukung oleh adanya unsur A, B, C, D, tapi ternyata di lapangan ada DEF-nya nih, ada EFGH-nya nih gitu. Nah itu justru itu menambah peluang dari penelitian kita lebih maksimal. Itu kan, jadi jangan tiba-tiba ganti pertanyaan atau gimana terus galau terus kemudian ini, justru itu jadi elaborasi yang perlu elaborasi yang lebih lanjut untuk menghasilkan tadi temuan yang lebih dari tadi. Itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya aku lanjut dulu ya mungkin. Jadi ini kadang teknologi tidak semulus dan tidak seindah yang dibayangkan. Aku jadi belok sebentar karena ini terhambat dengan teknologi yang ada. Nah, sama ketika tadi penelitian pasti akan ada hambatan, akan ada kendala. Tadi bahkan mau nampilin PPT selanjutnya aja kan nggak bisa gitu. Nah itu sama aja ketika nanti teman-teman penelitian gitu. Bagaimana sikap kita ketika waduh nanti kok ternyata yang ditemuin susah banget, ketika nanti yang ditemuin kok sulit ketemu gitu ya. Jadi itu juga harus bagaimana pinter-pinternya sih peneliti dalam mengambil sikap. Ini salah satunya. Bahkan ketika tadi kita
mau melanjutkan aja ada kendala. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi bagaimana penelitian itu terdiri dari beberapa jenis. Jadi kita ngomongin di sini dulu penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Jadi penelitian itu secara besar, secara pemilihan besar itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu terdiri dari apa aja? Banyak banget jenisnya. Jadi beberapa jenis penelitian yang termasuk di bawah payung penelitian kualitatif, yaitu ada fenomenologi, ada grounded theory research, ada etnografi, ada studi kasus, ada penelitian naratif, juga ada berbagai jenis penelitian kualitatif lainnya. Apalagi sekarang juga ada beberapa penelitian yang beragam. Terus lanjutannya setelah kualitatif itu ada kuantitatif. Nah, ini teman-teman yang kadang teman-teman di latar belakang seniman dan seniwati dan berhubungan dengan angka itu agak dihindari. Jadi penelitian kuantitatif yang sifatnya survei, kemudian eksperimental, kemudian yang mengharuskan itu nanti hasil akhirnya ada pengujian hipotesis dan kemudian nanti dihitung dengan rumus-rumus, itu biasanya disebut dengan penelitian kuantitatif yang itu terkadang dihindari oleh teman-teman seni gitu ya, berlatar belakang seni. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang itu banyak di prodi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa itu banyak teman-teman yang juga melakukan penelitian kuantitatif. Ada beberapa yang sudah melakukan penelitian kuantitatif. Nah, ini bedanya. Jadi kalau bisa mau dibedakan kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa? Nah, yang kualitatif jelas menggali informasi secara lebih dalam. Mungkin sebelum lanjut kita ada pertanyaan lagi teman-teman. Siapa? Oke, silakan Bu. Makasih Bu kesempatannya untuk bertanya. Saya mau tanya kira-kira apa ada tips gitu untuk menemukan, tadi katanya biar pertanyaannya itu kritis gitu kan. Nah, gimana caranya atau ada tips mungkin gimana supaya kita bisa bertanya secara kritis gitu gimana? Dan saya lihat sempat mampir di perpus tuh pertanyaan kakak kelas itu juga kadang wah kok bisa ya hebat nanya kayak gini gitu. Nah, itu mungkin ada tips-tips tertentu untuk mumpung kita masih di awal itu. Oke, terima kasih Bu. Berarti udah kepo ya, udah kepo tesis-tesis kakak-kakak yang sudah lulus lebih dulu ya, berarti ya. Hebat-hebat, iya Kak. Jadi kualitatif itu kebanyakan atau mayoritas pertanyaan-pertanyaannya itu bersifat analitis. Bagaimana, mengapa dari fenomena-fenomena yang ada. Nah, kami sangat mengharapkan di tesis teman-teman nanti ada perumusan permasalahan itu kalau bisa jangan cuma apa penyebab atau apa faktor-faktor atau bagaimana, tapi juga ada pertanyaan mengapanya supaya itu lebih kritis, lebih kita bisa menganalisis lebih dalam. Jadi ketika saya sambil duduk ya, teman-teman mencari atau mengumpulkan data itu hal-hal apa sih yang harus dilakukan, bisa dilakukan ketika mengambil data. Yang pertama adalah jelas observasi, wawancara, pendokumentasian, dan yang terakhir adalah triangulasi atau penggabungan dari semuanya, yaitu teknik pengumpulan data seperti apa. Yang pertama harus teman-teman melakukan observasi. Yang kedua adalah wawancara yang dilakukan untuk lebih detail, lebih dapat data yang lebih komprehensif gitu ya dengan wawancara. Dan dokumentasi juga penting, nggak mungkin bahas batik, motif batik tapi tidak ada gambarnya, tidak ada wujud foto-fotonya, dan bagaimana motif-motif batik itu kan juga nggak mungkin bisa dilakukan tanpa ada materi-materi itu gitu untuk jadi dokumentasi itu sangat penting juga untuk dilakukan. Jadi observasi ini adalah bagian yang penting. Kemudian wawancara itu adalah wawancara juga ada sifatnya juga ada beberapa, ada wawancara terbuka, ada wawancara tertutup misalkan. Kita punya pedoman wawancara dulu yang itu ditanyakan, itu juga bisa, itu akan dibahas setelah pertemuan ini. Jadi ini masih gambaran-gambaran awal karena kan ini masih awal banget ya. Nah, baiklah, karena kita sudah hampir memasuki jam selesai nih,
Ini sedikit lagi sebelum kita akhiri. Jadi ada beberapa buku, ada banyak buku tentang metode yang bisa teman-teman baca, teman-teman lihat dan teman-teman resapi. Memang bacaan kebanyakan in English ya, karena apa banyak buku-buku yang dari luar itu justru kadang penjelasannya lebih detail, lebih rinci. Jadi ini ada beberapa buku yang bisa teman-teman cari, bisa teman-teman manfaatkan untuk penegasan lebih lanjut ketika membaca tentang metode. Oke, karena ini sudah mau mendekati akhir dari perkuliahan ini, aku pengennya teman-teman kita ini kan udah siang, jadi aku pengen teman-teman agak refresh sebentar, melihat sesuatu yang warna-warni dulu. Nah, ini aku udah buka quizzes. Kalian nanti masuk quizzes ya, buka HP dan buka laptop boleh, masuk quizzes.com. Kita main-main dulu sedikit. Kemudian nanti kita bisa bermain sedikit sebentar di sini. Nah, nanti di sini ada kode, ada angka ini, kode 478627. Masukin di kode itu. Oke, masukkan. Kemudian tulis nama, silakan tulis nama. Nanti habis nama itu di enter atau diklik, nanti akan masuk di sini. Masuk. Nah, itu kan kelihatan tuh. Ada Umbuz, ada Arum, ada Tatang, ada Vivi Uns. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, siap ya. Jadi nanti ini kita nge-game sebentar. Nanti ada pertanyaan di situ. Jadi nanti siapa cepat dia akan muncul di sini, dan siapa yang tercepat nanti mau dapat giveaway. Kita nanti mau ada giveaway atau ada hadiah khusus. Nah, nanti kita lihat ya, start ya, kita mulai ya. Nanti teman-teman harus nanti bisa cepetan siapa duluan. Let's go. 1, 2, 3. Oh belum. 5, 4. Selamat. Nanti kita lihat di sini. Ayo, cepetan. Gitu ya, langsung kalau kalian nggak usah lihat ya. Ayo, bisa nggak? Ayo, cepetan. Gimana sih? Kamu gimana? Masih salah. Tuh kan, gimana sih salah-salah? Ayo, siapa cepat? Mari kita cepat. Wah, ini bersaingan ya. Antara Mumbu dan Vivi dan kemudian Ella naik. Jadi kayak ini komentator supaya nggak ngantuk ya kalian. Harus selesai. 4, 1 lagi. Dengan juara pertama adalah Ubu, juara kedua adalah Vivian, dan cepet banget tadi Lanya. Juara ketiga tadi Arumnya. Oke, terima kasih guys. Jadi ini sekedar game-game kecil untuk teman-teman biar gak ngantuk. Demikian akhir dari perkuliahan siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga nanti bisa diskusi juga di lain kesempatan, dan nanti kita minggu depan ketemu lagi dengan paparan atau bahasan tentang tinjauan pustaka. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.